Kisah ayah dan anak yang ingin menjual kudanya. Di sebuah daerah terpencil, hidup seorang ayah bersama anaknya yang memelihara seekor kuda. Ini, makanlah yang banyak. Akhir-akhir ini kau kelihatan kurus. Aku sangat khawatir padamu. Ayo, cepat, makanlah yang banyak. Makan. Mereka sangat miskin dan tidak memiliki apapun selain seekor kuda. Ini, aku membawa lebih banyak rumput agar dia bisa makan banyak. Aku sangat menyayangimu, Uma. Sang anak sangat menyayangi kudanya. Dia merawat kuda itu dengan baik, sehingga kudanya jadi tumbuh besar dan sehat. Suatu hari, sang ayah yang bernama Kimo berdiskusi dengan anaknya perihal kelangsungan hidup mereka. Sekarang, kita benar-benar membutuhkan uang. Kita tidak bisa terus memelihara kuda ini. Aku harus menjualnya. Tapi, kita hanya punya kuda ini dan dia selalu ada di saat kita senang ataupun susah. Dia sudah seperti keluarga kita. Aku tidak tega jika harus menjualnya. Kita tidak punya pilihan lain, Nak. Rencananya, aku akan menjualnya di kota Sanur. Dengan begitu, kita bisa punya modal untuk mulai berdagang. Kalau terus mengandalkan hasil dari ladang, kita akan begini terus. Terlebih, kekeringan yang terjadi di tahun ini membuat kita sulit untuk bercocok tanam. Sang anak merasa sedih dan kasihan kepada kuda itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kau benar ya. Kalau kita tidak menjualnya, bisa jadi malah kita yang mati kelaparan. Iya, begitulah yang aku maksud, Nak. Kota Sanur berada jauh dari sini. Kuda itu akan kurus jika kita pergi ke sana sambil menungganginya. Kalau dia kurus, maka harga jualnya pun akan berkurang. Sebaiknya untuk pergi ke sana, kita jangan menunggangi kuda itu. Dia akan kelelahan dan berat badannya turun. Aku khawatir tidak ada yang mau membelinya. Lalu, bagaimana caranya kita membawa kuda itu ke sana? Baiklah, besok akan kuberitahu caranya. Keesokan harinya, ayah dan anak tersebut membawa kuda itu dengan mengikat kedua kakinya di sebatang kayu, agar kuda tidak berjalan lalu menjadi kurus yang bisa membuat harga jualnya menjadi murah. Ayo, kita ikat kakinya dan kita bawa ke sana. Baik ya. Mereka membawa kuda tersebut dan pergi ke kota yang mereka maksud. Ayah dan anak tersebut sampai di sebuah desa yang mana penduduknya selalu pergi berbondong-bondong mengambil air di sumur. Kuda ini sangat berat. Aku sangat lelah. Aku sudah tidak kuat lagi, berat sekali. Aku juga sama ya. Ditambah udara hari ini panas sekali. Ayo kita istirahat sejenak ya. Dan kita lanjut nanti saja. Hei teman-teman, lihat itu. Apa yang sedang mereka lakukan? Hah? Kok begitu? Kok begitu ya? Tidak boleh seperti Lihat itu saja. Mereka aneh. Mereka aneh membawa seperti kuda, itu. Tapi kok seperti itu? Apa yang mereka tertawakan? Aku juga tidak tahu. Apa mungkin mereka menertawakan kita? Penduduk desa menertawakan mereka berdua karena melihat mereka tak menunggangi kuda tersebut. Mereka malah memikul kuda. Mereka melakukan hal yang konyol. Hei, kalian berdua berencana pergi kemana? Kami berdua ingin pergi ke kota Sanur. Oh begitu. Lalu kenapa kalian tidak menunggangi kuda itu, malah memikulnya? Bukannya kuda itu biasanya ditunggangi? Belum pernah aku melihat orang yang memikul kuda layaknya memikul babi seperti kalian. Bodoh sekali. Mereka melakukan hal yang konyol. Memang benar apa kata mereka. Kuda itu untuk ditunggangi. Tetapi kita malah menderita karena memilih untuk memikulnya. Jadi lebih baik kita mendengarkan apa kata mereka. Ayo, kita lepaskan saja ikatan kudanya. Baiklah kalau begitu, Nak. Mereka berdua malu karena merasa bahwa apa yang dikatakan penduduk setempat itu benar. Lalu mereka berdua melepaskan ikatan kudanya dan mulai berdiskusi lagi. Nak, aku rasa kau yang harus menunggangi kuda itu. Karena kuda itu masih muda, sama seperti kau. Aku rasa itu tidak ada hubungannya ya. Tetapi jika kita berdua yang menungganginya, kuda itu tidak akan sanggup. Ditambah, kota Sanur masih berada jauh dari sini. Tidak apa-apa, biarkan aku jalan kaki saja, kau yang menunggangi kuda tersebut. Tetapi ya, sudahlah, ayo cepat lakukan saja. Setelah berdiskusi, keduanya melanjutkan perjalanan.
Keduanya melakukan perjalanan dari desa ke desa di kaki gunung. Lalu mereka melihat banyak orang. Ayah, di sana ada penduduk desa yang sedang membawa buah-buahan. Aku sangat lapar. Jadi ayo kita minta makanan pada mereka. Iya, baiklah. Ayo kita minta makanan pada mereka. Lalu mereka menghampiri penduduk desa yang membawa banyak buah-buahan dan sayuran. Aku lelah sekali. Tapi tak apa, semua terobati karena aku mendapat hasil panen yang banyak. Iya, aku juga. Lihat itu, ada apa? yang datang ke penduduk desa yang melihat mereka berdua langsung bertanya sesuatu kepada mereka. Hei, kalian mau pergi kemana? Sepertinya kalian bukan penduduk sini, karena aku tidak pernah melihat kalian berdua. Benar, kami datang dari desa yang sangat jauh. Hanya sedikit orang yang tinggal di desa kami. Kami ingin pergi ke kota Sanur untuk menjual kuda milik kami. Oh, sungguh nekat sekali kalian. Oh Tuhan, kota itu sangat jauh. Dan kau anak muda, apa kau tidak merasa kasihan dengan ayahmu? Dia terlihat kelelahan karena mungkin sudah berjalan jauh. Sedangkan kau hanya dengan santainya menunggangi kuda itu. Cepat turun dari kuda itu. Anak ini tidak punya rasa kasihan sama sekali. Kau sangat tidak peduli dengan ayahmu yang kelelahan. Coba pikir, kota Sanur itu sangat jauh. Padahal kau masih muda. Tetapi kenapa malah kau yang menunggangi kuda itu? Bagaimana bisa kau membiarkan ayahmu yang sudah tua berjalan sampai kelelahan seperti itu? Penduduk desa mencaci maki anak laki-laki tersebut. Berhenti. Tolong jangan berprasangka buruk padaku. Biar aku jelaskan. Aku tidak seperti itu. Buktinya sudah jelas. Dasar durhaka kau anak muda. Cepat turun dan mengalahlah. Iya, cepat turun dari kuda itu. Cepat turun. Biarkan seharusnya ayahmu lah yang menunggangi kuda. Biarkan ayahmu menaiki kudanya. Cepat turun. Segera turun dari situ. Anak tersebut merasa malu. Setelah mendengar perkataan penduduk desa, dia merasa bahwa perkataan mereka itu benar. Benar juga, aku ini masih muda. Kenapa malah aku yang menunggangi kuda ini? Juga aku membiarkan ayahku berjalan jauh sampai kelelahan seperti itu. Penduduk desa itu benar. Aku masih muda dan kuat. Aku rasa lebih baik ayah yang menunggangi kuda ini. Dan memang seharusnya aku yang berjalan kaki. Ayah, lebih baik ayah yang menunggangi kuda ini. Biarkan aku jalan kaki dan membawa ransel itu. Baiklah, ini nak. Anak laki-laki itu membawa ransel dan membiarkan ayahnya menunggangi kuda. Dia berjalan di depan kuda tersebut sambil melanjutkan perjalanan. Mereka berdua berjalan selama 3 hari melewati daerah gurun pasir. Ya Tuhan, udaranya panas sekali. Kami yang malang ini tidak kuat menerima panas seperti ini. Aku lelah sekali dan tidak kuat menahan panas. Oh ya Tuhan, tidakkah Anda merasa kasihan kepada kami? Kulitku terasa seperti terbakar. Kapan kita akan sampai di kota itu ya? Mereka berdua melewati sebuah kolam dan ada beberapa gadis yang sedang mandi di sana. Airnya sejuk sekali ya. Rasa stresku jadi hilang. Gadis-gadis itu melihat pria tersebut jalan di depan kuda, sedangkan ayahnya dengan santai menunggangi kuda. Seketika mereka mengejek sang ayah. Karena mereka menyukai ketampanan pria tersebut, dan tanpa ragu-ragu, mereka berbicara dengan lantang. Teman-teman, lihat pria itu. Dia sangat tampan. Benar. Wah, tampan sekali. Orang tua yang di belakangnya tidak seharusnya membiarkan dia berjalan seperti itu. Tega sekali ya dia. Bagaimana bisa dia membiarkan dia berjalan, tidak punya belas kasihan. Pria tampan, kemari. Ayo kita main air bersama. Seharusnya kau yang menunggangi kudanya. Tetapi kenapa malah lelaki tua jelek itu yang menungganginya? Itu sama sekali tidak benar. Sang ayah terkejut lalu berbicara kepada anaknya. Nak, lebih baik sekarang kita berdua saja yang menunggangi kuda ini. Kita lihat apakah akan ada orang yang mempermasalahkannya lagi. Lalu keduanya menunggangi kuda tersebut dan pergi ke balai kota. Mereka bertemu wali kota dan juga pekerjanya. Saat bertemu, wali kota tersebut langsung memarahi mereka berdua. Apa kalian tidak punya rasa kasihan pada kuda ini? Kuda ini masih muda tetapi malah ditunggangi oleh kalian berdua.
Kuda ini hampir sulit berjalan. Kalau begini terus, dia bisa mati. Pikirkan itu. Ayah dan anak itu tidak punya pilihan lain selain berjalan bersama kuda itu. Sang ayah menggelengkan kepala sambil berbicara pada anaknya. Kasihan sekali mereka. Kita lihat apakah sekarang mereka akan terbebas dari prasangka buruk orang lain. Mereka terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Akhirnya mereka berdua sampai di sebuah ladang yang luas dan belum dibajak. Mereka kesulitan melewati ladang tersebut. Lalu di sana ada sepasang suami istri yang sedang membabat tanaman dan membakarnya di ladang itu. Mereka melihat anak dan ayah tersebut lalu bertanya pada mereka. Kalian punya kuda, tetapi kenapa kalian tidak menungganginya? Hati-hati, di sini terdapat banyak duri. Padahal kalian punya kuda, tetapi malah memilih jalan kaki. Dasar konyol. Ayah dan anak itu merasa bingung dan merenung. Memang benar, 10 orang yang berbeda mempunyai 10 pemikiran yang berbeda pula, dan kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang puas.